Swastiastu, Om Ade. Swastiastu. Apa kabar? Baik. Ya, baik. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan diskusi awal dulu sebelum nantinya saya akan melaksanakan observasi pada saat Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas. Nah, kalau boleh saya tahu apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan? Pembelajaran pada saat Observasi. Tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa itu mampu menguraikan pengertian dari bangun ruang. Kemudian yang kedua, siswa dapat membandingkan jenis-jenis bangun ruang. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan atau menelaah sifat-sifat bangun ruang. Dan yang terakhir adalah siswa mampu memberikan contoh-contoh bangun ruang yang ada di sekeliling atau di sekitar wilayah tempat tinggalnya, ataupun yang paling dekat adalah di lingkungan sekolah atau di ruang kelas. Ya, berarti tujuan pembelajarannya yaitu yang paling ini adalah untuk mengetahui sifat-sifat tentang bangun ruang. Kemudian area pengembangan apa sih yang ingin Ibu capai pada pelaksanaan pembelajaran ini? Area pengembangannya ada di aspek pengetahuan dan keterampilan. Ya, jadi pengetahuan dan keterampilan. Kemudian bagaimana rencana atau rancangan pembelajaran yang sudah Ibu buat untuk pembelajaran yang akan dilaksanakan? Untuk rancangan pembelajarannya, kalian buat berdiferensiasi yang berintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional, dengan menerapkan diskusi dan pemecahan masalah. Ya, berarti di sini saya dapat gambaran bahwa nantinya Ibu akan melaksanakan adanya kelompok-kelompok yang membentuk kelompok-kelompok, diskusi-diskusi Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Iya, berarti memaksimalkan peserta didik itu untuk dapat bersosialisasi dengan baik. Nah, kemudian media-media pembelajaran apa yang nantinya Ibu perlu persiapkan? Media-media yang digunakan seperti gambar-gambar, kemudian benda-benda yang ada di lingkungan sekitar seperti kardus, kemudian menggunakan juga lembar kerja peserta didik atau LKPD. Ya, menarik sekali ya, karena nanti anak-anak itu disuruh untuk mempersiapkan apa-apa atau benda-benda di sekitar yang sesuai dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan gitu Bu ya. Kemudian, nah kapan kira-kira pelaksanaan pembelajaran ini? Untuk pelaksanaan pembelajarannya kira-kira lagi 2 hari pas hari Rabu. Oh iya, pelaksanaannya pada hari Rabu. Nah, hal apa yang Ibu dapatkan setelah kita melakukan diskusi pada hari ini? Setelah melakukan diskusi ini, saya menjadi mendapatkan gambaran apa yang nantinya saya dapatkan dalam pembelajaran itu, sehingga bisa mempersiapkan pembelajaran dengan lebih baik, seperti media, kemudian alat-alat pembelajaran lain saya bisa persiapkan dengan maksimal. Ya, untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Oke, jadi itu yang sudah tadi kita diskusikan. Semoga apa-apa yang sudah Ibu sampaikan itu dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita. Oke, terima kasih Bu. Sampai berjumpa berarti pada hari Rabu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Abraham Kalimat. Om Swastiastu. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang matematika. Hari ini apa ada yang termasuk? Siapa aja temennya yang termasuk? Adi sama Sinar. 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 Oh, Sinarnya masuk ya, tadi kita izin nih. Indra Laksmana sama Nadieka. Nah, di pembelajaran kemarin Ibu ajarkan anak-anak beberapa nyanyian, masih ingat? Nyanyian apa saja? Pacu lagi. Sekarang Ibu ajar anak untuk kembali menyanyikan salah satu lagu tersebut. Bisa? Lagu apa? Bulan Padu apa Ibu Tika Kartini? Angkat tangannya Ibu Tika Kartini. Ya, sudah bulan Padu. Nanti lebih banyak yang Ibu Tika Kartini. Oke, kita nyanyikan lagu Ibu Tika Kartini secara bersama-sama ya. Siap? 1, 2, 3, mulai. Ibu kita
membandingkan atau menyebutkan jenis-jenis bangun ruang. Jenis-jenis bangun ruang apa saja yang sudah ada. Kemudian yang ketiga, dapat menelaah atau menyebutkan sifat-sifat yang ada pada bangun ruang tersebut. Misalnya bangun ruang apa yang ramah anak itu sifatnya ini. Dan yang terakhir, anak-anak bisa membangun, bisa memberikan contoh di lingkungan sekitar ya, baik di rumah, di sekolah, di kelas, bangun ruang apa saja yang ada di sekeliling kita. Tujuan pembelajaran kita akan dibagi berbentuk beberapa kelompok. Ya, berapa orang tadi namanya anak masuk? 3. Sekarang kita bagi jadi 5 kelompok. Kelompoknya yang kemarin silakan akan bagikan materi ya. Di modul ini ada materi, silakan anak baca ya. Setelah itu baru ada lembar kerja peserta didik. Nanti ibu akan kami bagaimana cara mengerjakannya. 6 buah jenis bangun ruang. Walaupun anak-anak lebih dari 5 mengenal bangun ruang, anak sebutkan 5 di sana. Sekarang menyebutkan 5, di sampingnya tulis sifat-sifatnya. Sudah? Sudah? Setelah itu di bawahnya anak-anak beberapa mengenal bangun ruang. Gambar 3 saja. Gambar 3 jenis bangun ruang yang sudah disediakan di kotak tersebut. Ya. Gambar silakan keluarkan garisnya. Setelah menggambar, kasih nama di sampingnya. Bangun ruang apa yang anak gambar di sana? Ada pertanyaan? Sifat-sifatnya berapa? Sifat-sifatnya sebanyak-banyaknya boleh ditulis. Ya. Secukupnya. Kalau misalnya 3 cukup, 3 diisi. Ada pertanyaan lagi? Silakan mulai bekerja dengan kelompoknya dengan mengamati bangun datang yang diberikan. Dengan temennya ya, kalau sifat-sifat sambung itu juga yang lain dengarkan. Kelompok nyaman dan dengarkan hasil persiapannya. Yang lain dengarkan. Akan menjelaskan tentang hasil pengamatan. Sekarang belum ya, nanti waktu istirahat kan sudah ya. Sebentar akan diceritakan waktu nanti beristirahat. Kita lanjutkan lebih sedikit. Sekarang anak kembali dulu sebentar. Setelah kembali, ininya itu dikumpulkan ke depan 1 orang. Kemudian kembali di tempat duduknya, kita akan mengadakan evaluasi.
kelompok, kemudian dengan dengan alat-alat media pembelajaran di sekeliling kita. Mungkin ada pesan-pesannya? Lebih? Juga luas permukaan. Berarti nanti di pembelajaran berikutnya, misalnya mencari luas permukaan, kita akan langsung dengan benda-benda yang ada di sekeliling kita. Itu maksudnya. Ada lagi pesan-pesan yang lain? Mungkin pembelajaran ini sangat membosankan mungkin. Apa iya apa tidak? Kita akan cari metode pembelajaran yang lebih menyenangkan dari ini, ya. Dengan kuis gitu. Ya, nanti kita coba ya. Kita coba untuk pembelajaran selanjutnya agar lebih menyenangkan dan lebih enak dan pembelajaran yang terima lebih ingat ya di otaknya. Nah, itulah yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang daur ulang, jenis-jenis dan sifat-sifatnya. Untuk pembelajaran berikutnya nanti anak persiapkan masih tentang daur ulang, tetapi luas permukaan dan volume ya. Ada pertanyaan hari ini? Kalau tidak, sekarang anak boleh disiapkan. Oke, Om Swastiastu. Swastiastu. Ya, terima kasih untuk Ibu Winda selaku PP yang berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Kemudian Bu Arianti. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi yang didampingi oleh Bu Winda langsung selaku PP. Nah, 2 hari yang lalu Ibu kan sudah melaksanakan pembelajaran di kelas dengan materi apa, Bu? Sifat-sifat bangun ruang. Ya, dengan materi sifat-sifat bangun ruang. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu melaksanakan pembelajaran itu di kelas? Rasanya rasa lega, rasanya sudah materi sudah sampai ke sana. Iya, lega karena ya pada saat saya mengobservasi juga anak-anak juga terlihat aktif nih dalam pembelajaran berkelompok. Nah, kemudian bisa diceritakan sedikit tentang bagaimana biar Bu Winda juga mengetahui gambarannya bagaimana sih pelaksanaan, baik itu area-area pengembangan apa yang Ibu ingin kembangkan, kemudian strategi apa yang Ibu laksanakan, model pembelajaran apa, begitu. Silakan, Bu. Pada pembelajaran kemarin, strategi yang digunakan itu diskusi kelompok, kemudian pemberian tugas, ada tanya jawabnya, kemudian ada pemecahan masalah juga. Kemudian di ininya strategi area pengembangannya di pengetahuan dan keterampilan. Ya, Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. ya, pengembangannya keterampilan dan Dan juga pengetahuan. ya, dan juga pengetahuannya. Nah, apakah yang Ibu sudah laksanakan itu sesuai dengan harapan Ibu? Kemarin dari pembelajaran yang dilaksanakan sudah sesuai karena mungkin dari materi yang disampaikan itu sifatnya tidak terlalu sulit, itu sifat-sifat bangun ruang di mana siswa mampu mengidentifikasi benda-benda yang ada di sekelilingnya terutama di kelas seperti almari, seperti itu bisa menyebutkan yang termasuk bangun ruang. Ya. Sesuai harapan pembelajaran sudah. Jadi karena mudah ya, jadi apa yang ada di sekitarnya itu bisa dilihat langsung dan diceritakan langsung oleh anak-anak. Nah, kemudian kira-kira dari sekian yang sudah Ibu laksanakan, ada nggak kendala-kendala yang Ibu hadapi? Kalau kendala pasti ada ya, tapi tidak terlalu tidak terlalu berat kendalanya. Seperti kurangnya minat siswa dalam mengikuti pembelajaran. Hal itu disebabkan oleh ada beberapa anak yang kondisi kesehatannya kurang fit. Kemudian memang beberapa anak yang memang memiliki disiplin sangat kurang dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Ya, jadi mungkin ada pengaruh eksternalnya Ya, juga atau internalnya internalnya. juga ya, karena anak sakit atau kurang enak badan, jadi tidak terlalu aktif lah dalam Ya. pembelajaran tersebut. Nah, kira-kira untuk kedepannya apa yang Ibu bisa lakukan agar nantinya kendala-kendala tersebut Ibu bisa kurangi atau hindari lah pada saat pembelajaran selanjutnya? Yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut sepertinya saya selaku guru ya memperbaiki lebih memperhatikan kegiatan pembelajaran, kemudian memberikan motivasi juga kepada siswa bagaimana dalam mengikuti pembelajaran itu lebih antusias, lebih semangat dan lebih rajin dalam mengikuti pembelajaran. Oh iya, jadi
lebih memotivasi Iya. lagi ya. Jadi lebih perhatian lah ke peserta didiknya ya. Mungkin ada yang sakit atau bagaimana begitu Bu ya. Oke, itu saja. Terima kasih Bu ya atas Iya, apa sama-sama. yang sudah apa yang sudah disampaikan tadi. Nah, pada Ibu silakan Bu Winda mungkin ada masukan ya, mungkin sedikit dari saya Ibu. Nah, dalam apa namanya membagi strategi seperti tadi yang Ibu katakan, kelompok, nah itu juga berdasarkan kebutuhan Untuk pembagian kelompok yang bagi kan ada yang laki perempuan, kemudian yang bagi juga karena ini matematika, ada yang apa namanya kemampuannya yang lebih di setiap kelompok itu ada gitu, ada yang kurang seperti itu. berarti ada kapten Iya. berarti sudah termasuk ke diferensiasi ya di kelompoknya. Jadi bagaimana cara kita menaungi anak-anak itu biar merata. Iya. Jadi artinya mengelompokkan sih ya. Dalam satu kelompok itu ada yang kapten, ada yang perlu belajar dan ada yang belajar menjadi guru misalnya. Nah, jadi sudah lengkap ya formasi kelompok. Sedikit mungkin saya ingin berbagi sama Bapak Ibu karena ini pengalaman dari sebelum-sebelumnya dan hasil diskusi juga kemarin sama teman-teman gitu kan. Ada beberapa kadang kita salah juga ya, kita juga kadang keliru. Terkadang kita membagi kelompok itu atau membagi tugas siswa itu caranya misal ada yang mau ini, ada yang mau ini. Nah, itu dalam hal latihan mungkin kita perlu hindari ya, karena kita bagaimana cara kita membentuk siswa itu multifungsi. Jadi semua bisa dalam latihan. Nah, dalam berdiferensiasi itu bisa kita gunakan saat ulangan ulangan akhir bab. Tapi kalau proses pembelajaran ketika kita mengajak siswa itu latihan, jadi semuanya merata, sama tugasnya. Terkadang kalau diferensiasi orang menyalahkan kan kalau berdiferensiasi, oh dia sukanya hanya membuat peta konsep gitu kan. Dia sukanya hanya memaknai bacaan misalnya seperti itu. Jadi bagaimana cara kita melatih kamu bikin peta konsep semua siswa bisa, bikin apa namanya praktik misalnya semua bisa. Jadi kita membantu siswa itu multifungsi semuanya. Kecuali kita melakukan penilaian akhir materi boleh. Kita misalnya, oh kamu mau ulangannya modelnya seperti apa? Misalnya saya mau jawab soal aja Bu, mau apa essay apa pilihan ganda. Misalnya dia mau pilihan ganda ya oke silakan. Kalau essay ya kita bikinkan essay. Nah mungkin itu bukan masukan ya, tapi saya ingin berbagi dengan ibu semua gitu. Kadang saya juga salah Bu. Kalau misalnya apa namanya dalam proses pembelajaran waktu baru ada diferensiasi ini saya menyalahkan juga. Tapi setelah dipelajari dan bertanya-tanya kan, oh ternyata boleh kita, tapi bagaimana cara kita membentuk siswa itu multifungsi. Jadi semua bisa, karena ini untuk menyiapkan mereka di masyarakat. Mungkin itu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, biasa Bapak Ibu sekarang Ibu. Ya, itu dari saya Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali masukannya dari Bu Winda. Baik, demikian percakapan pasca observasi kita hari ini. Sekali lagi terima kasih pada Bu Winda dan Bu Kade. Akhir kata kita tutup Alam Santi. Om Santi 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 Om.